Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Soleha Yulianti, NIM 2418070 dan Saya Aprilia Azza Isna, NIM 2418077. saya Jian Fadilah, NIM 2418076. Di sini kami akan mempraktekkan gerakan yang berjudul lokomotor, non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Langsung saja kita simak videonya. Yang pertama adalah gerak lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerak yang menyebabkan perpindahan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Keterampilan lokomotor didefinisikan sebagai keterampilan berpindahnya individu dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya seperti berjalan, berlari, dan melompat. Jadi, dalam gerak lokomotor, seseorang harus memindahkan tubuh dari posisi A dan ke B, dan ketika berpindah, tubuh akan terangkat untuk pindah ke posisi kedua. Gerak tersebut biasanya diajarkan pada anak usia dini, yakni saat latihan keterampilan gerak. Sebagian besar anak-anak akan belajar berjalan pada usia sekitar 1 tahun dan berlari saat berusia sekitar 2 tahun dan melompat saat berusia 3 tahun. Keterampilan gerak lokomotor bisa berkembang dari hasil tingkat kematangan perkembangan usianya. Namun, latihan secara rutin dan pengalaman yang juga memiliki peran penting untuk mencapai kecakapan lokomotor seseorang. Manfaatnya yaitu yang pertama, ada kesadaran tubuh sendiri, kesadaran konsep arah, melatih kelincahan dan ketangkasan sebagai gerak dasar yang bisa dilakukan manusia, melatih keterampilan dan keberanian dalam melakukan suatu gerak, melatih kekuatan dan keseimbangan tubuh, mengembangkan kemampuan mengenali ruang, dan yang terakhir yaitu ada menjaga kesehatan dan kebugaran badan. Gerakan yang kedua yaitu ada gerak non-lokomotor. Gerak non-lokomotor adalah jenis gerakan yang dilakukan di tempat tanpa adanya perubahan dari satu titik ke titik yang lain. Gerak non-lokomotor juga bisa diartikan sebagai keterampilan stabil yang dilakukan tanpa atau hanya dengan sedikit bergerak dari satu area tumpuan. Dalam video ini memiliki 3 gerakan non-lokomotor, yaitu 1. Menekuk tubuh. Gerakan ini bisa dilakukan dengan cara menunduk serta jongkok. Yang kedua, memilin tubuh. Gerakan memilin tubuh bisa dilakukan dengan cara memutar setengah bagian tubuh, namun posisi kedua kaki tetap. Sistem gerak pada manusia, yakni anggota tubuh mulai pinggang hingga kepala akan mengarah ke bagian samping. Yang ketiga, ada memutar tangan. Gerakan ini bisa dilakukan dengan cara mengubah posisi kaki sehingga posisi tubuh akan menghadap ke arah yang berbeda. Manfaat gerak non-lokomotor. Gerak non-lokomotor cenderung tidak diminati oleh anak. Mereka lebih menyukai gerak lokomotor. Hal ini dikarenakan gerak lokomotor dilakukan dengan cara berpindah tempat seperti berlari dan sebagainya. Walaupun demikian, gerak non-lokomotor memiliki manfaat bagi perkembangan anak seperti 1. Mengembangkan kesadaran tentang suatu keberadaan anggota tubuh di dalam ruang. 2. Melatih kecepatan dan ketepatan melangkah. 3. Melatih kestabilan gerak anak. Yang ketiga ada gerak manipulatif. Gerak manipulatif adalah gerak yang berhubungan dengan benda di luar dirinya yang harus dimanipulasi sedemikian rupa sehingga terbentuk suatu keterampilan. Gerak koordinasi tersebut diperlukan saat anak terlibat dalam kegiatan olahraga yang sudah terspesialisasi, seperti sepak bola, tenis meja, voli, badminton, dan lainnya. Gerak yang ada di video ini ada menendang. Menendang adalah suatu pola keterampilan manipulatif yang menggunakan kaki untuk memukul suatu benda. Jenisnya ada 2, yaitu tendangan dengan bagian atas atau punggung kaki dan tendangan dengan bagian dalam kaki. Yang kedua ada melempar. Melempar adalah suatu keterampilan manipulatif yang kompleks di mana 1 atau 2 tangan digunakan untuk melontarkan suatu objek menjauhi tubuh ke ruang tertentu.
Kemudian yang ketiga ada memukul. Memukul adalah keterampilan yang dilakukan menggunakan satu atau dua tangan, dapat juga menggunakan alat untuk menunjukkan daya dorong kepada suatu objek. Kemudian, manfaat gerak manipulatif sendiri, yang pertama untuk kognitif, melalui aktivitas gerak memperbaiki pertumbuhan otak sehingga diharapkan peningkatan kemampuan berpikir, meliputi keadaan persepsi, pemecahan masalah, kreativitas, strategi, pembendaharaan kata, rangsangan untuk berpikir, dan kesadaran gerak. Kemudian manfaat psikomotor sendiri, yang pertama efisiensi gerak, keterampilan gerak, dan kehalusan gerak. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.